Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Anokolia, mahasiswi program studi teknologi pendidikan dengan NIM 241013022020. Kali ini saya akan membahas sebuah artikel ilmiah yang berjudul Educational Innovation from Around the World. Karya dari artikel ini membahas tentang inovasi pendidikan yang terjadi di berbagai negara. Yuk kita simak analisisnya. Artikel ini ditulis oleh Asima Maritani Cengga. Ini membahas tentang bagaimana berbagai negara di dunia mencoba melakukan inovasi di bidang pendidikan. Menurut penulis, perubahan besar yang terjadi di masyarakat karena globalisasi dan juga kemajuan teknologi yang membuat sistem pendidikan lama tidak lagi memadai. Penulis berargumen bahwa inovasi pendidikan sekarang ini bukan lagi barang yang mewah, tetapi sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dan harus dilakukan oleh semua negara, baik yang kaya maupun yang sedang berkembang. Penulis memulai pembahasan dengan menjelaskan bahwa metode pengajaran juga ikut berubah. Dulu, guru hanya berdiri di depan kelas dan membacakan buku. Tetapi sekarang, pendekatan pengajaran mulai bergeser ke arah yang lebih mendorong siswa untuk berpikir kritis dan juga kreatif. Penulis menyebutkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking menjadi hal yang penting untuk diajarkan di sekolah. Yang menarik, penulis secara khusus menyebutkan Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang dalam masa transisi dan mencoba menerapkan kurikulum yang lebih mandiri dan juga fleksibel. Saya sendiri ingat dengan kurikulum Merdeka yang sekarang sedang digencarkan di Indonesia. Jadi artikel ini terasa relevan dengan kondisi yang saya lihat di sehari-hari. Di bagian teknologi, penulis mengungkapkan bahwa dunia pendidikan sebenarnya belum banyak berubah selama berabad-abad. Cara tradisional di mana guru membacakan buku di depan kelas masih banyak ditemukan sampai sekarang. Padahal ada 3 teknologi yang menurut penulis bisa merevolusi pendidikan, yaitu yang pertama ada ID internet, ada komunikasi online dan juga repository informasi digital. Dengan teknologi ini, akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi sangat luas dan juga murah. Tapi penulis juga jujur mengakui bahwa bidang psikologis sebenarnya sudah punya banyak temuan yang membantu pendidikan. Namun, integrasi antara psikologis dan juga teknologi pendidikan masih sangat terbatas. Ini mungkin menjelaskan kenapa di sekolah-sekolah kita sering melihat komputer atau proyektor sudah tersedia, tapi cara mengajarnya masih sama seperti dulu. Penulis juga menyoroti tantangan dalam menerapkan inovasi pendidikan. Banyak negara yang masih bergelut dengan masalah dasar, seperti kurangnya akses pendidikan untuk semua warganya. 5 model inovasi yang diidentifikasikan penulis sering fluktuatif dalam efektivitasnya. Penulis juga mengingatkan bahwa kebijakan teknologi pendidikan yang terlalu optimistik tanpa mempertimbangkan konteks bisa berbahaya. Kebijakan yang tidak hati-hati justru bisa memperkuat marginalisasi dan juga menciptakan ketidaksetaraan baru di masyarakat. Di bagian akhir, penulis menekankan bahwa inovasi pendidikan harus adaptif, partisipatif, dan juga peka terhadap budaya lokal. Karena warna, simbol, dan juga gaya komunikasi bisa punya makna berbeda di setiap daerah. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran yang cukup luas tentang inovasi pendidikan di berbagai belahan dunia. Penulis berhasil menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya tentang teknologi canggih, tapi juga soal kebijakan yang peka konteks dan juga perhatian pada kelompok rentan. Kelemahan artikel ini adalah penulis tidak menjelaskan metodologi penelitian yang jelas, sehingga sulit menilai seberapa valid klaim-klaim yang disampaikan. Beberapa studi kasus juga hanya disebutkan sepintas tanpa data yang mendalam. Meskipun begitu, artikel ini tetap relevan dan juga bisa menjadi inspirasi untuk dunia pendidikan di Indonesia. Itulah tadi penyampaian dari saya. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.